Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Kamis pagi hari ini tanggal 20 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai saat ini. Kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan di luar kasih Tuhan. Kita bisa bernapas ini karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh selalu berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang selalu berharap andalkan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat harta, bukan Tuhan yang melihat rupa kita, tapi Tuhan lihat hati. Biar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena firman Tuhan setiap pagi kita baca Perjanjian Lama. Pagi ini kita mau baca Ulangan pasal 17 ayat 1 sampai 20 tentang larangan persembahan yang cacat kepada Tuhan. Tidak boleh, saudara. Hormati Tuhan Yesus, karena Tuhan lihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Tuhan lihat hati. Karena saya baca firman Tuhan pada waktu Raja Daud di dalam kitab 1 Samuel. Pada waktu akan dipilih sama Tuhan, Tuhan berkata, banyak manusia hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Seperti saya mau baca ini ayatnya ada Bapak Ibu. Kalau kita takut saya sama Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini penting, biar hati kita tertuju kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Biar hari-hari kita senantiasa mau sungguh-sungguh ikut Yesus, sebab Tuhan lihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, amin, haleluya. Ku tak dapat lupakan, haleluya, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin, haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di
dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Dalam Mazmur Sulaiman pasal 4 ayat 23 demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Tuhan, sucikan pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan hatiku, pikiranku, mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Saya mau cinta Tuhan Yesus dan taat melakukan segala firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Kau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, yang senantiasa memelihara hidup kita dari hari demi hari. Sampai saat ini sudah tanggal 20 Juni, Kamis pagi 2024, tinggal 10 hari kita akan memasuki di bulan Juli. Ini karena anugerah Tuhan. Biar kita mau hati kita siapkan, hati kita terima firman Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya penting saudara, maka firman Allah kita simpan dalam hati, bukan di mulut, bukan di pikiran. Kita pikirkan tapi simpan dalam hati. Maka manusia kalau tidak ada firman Allah, hatinya jahat saudara. Pikiran-pikiran kotor dan hatinya jahat. Banyak mereka peristiwa kalau kita lihat ya, berita-berita di televisi, berita-berita informasi, semuanya terjadi apapun dengan sikap hati, kualitas hati yang tidak berkenan sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, biar kita mau jaga hati kita dengan firman Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Ulangan 17 ayat 1 sampai 20 demikian firman Tuhan. Jangan engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ini kalau ada orang yang mempersembahkan kepada Tuhan itu domba yang jelek, cacat, itu berarti hatinya jahat. Saya pernah sudah dapat laporan di dalam pelayanan penggembalaan kami ya, jemaat itu ya, itu kan mempersembahkan kolektor kan tidak dipaksa sudah, sukarela.
Karena itu berkaitan sama firman Tuhan supaya belajar berkorban. Ya, belajar kita memberi sesuatu. Ya, karena itu perintah Tuhan. Ya, dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25, siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih bagus memberi daripada menerima. Itu persembahan kolektor, tapi tidak boleh menghina. Pernah kejadian, masa angka hanya uang 2000 perak, gak salah itu. 2000 perak, itu pun dipotong separuh, so. Itu kertas toh. Dimasukkan, itu kan suatu penghinaan, saudara. Saya umumkan kepada jemaat, tidak boleh, dosa itu kepada Tuhan. Berarti menghina, itu namanya cacat, sikap hati. Tapi Tuhan ampuni. Tapi saya memberikan penjelasan kepada jemaat, tidak boleh menghina manusia hamba Tuhan, juga menghina Tuhan. Masa Tuhan memang tidak lihat? Kalau dia tidak masukkan, tidak apa-apa, nggak dipaksa, saudara. Tapi bukan dengan cara demikian, dimasukkan uang, dipotong, sudah mohon maaf itu. Seingat saya 2000 kalau nggak salah. Karena ada laporan dari yang menghitung, bendahara menghitung, kasih laporan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Ya Pak Pendeta, hamba Tuhan, Bapak kembali minta maaf. Masa ada jemaat ini yang memberi persembahan hanya 2000, tapi potong separuh yang dimasuk. Kan tidak laku, saudara. Itu kalau sampai ketahuan itu kan dihukum sama Tuhan. Tapi untung saya katakan diampuni sama Tuhan. Maka oleh karena itu mari tidak boleh cacat di hadapan Tuhan, saudara. Tidak boleh, maka ini perintah Tuhan ya. Sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Mari kita belajar menghormati. Lihat itu dalam Yohanes 12, Maria mempersembahkan apa? Dia minyak narwastu yang mahal harganya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, oh Yesusku. Karena Yesus sudah memberikan terbaik. Nyawa Yesus di atas kayu salib, dia memberikan terbaik buat dia. Belajar kita, biarpun tidak nilai besar, tidak ada masalah, tapi jangan dipotong begitu, kan tidak laku, saudara ya. Itu berarti menghina. Terima hukuman apa yang ditabur orang, itu akan dituai. Jangan sesat. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak memberikan dia dipermainkan. Apa yang ditabur orang, menabur yang buruk akan dituai nanti, saudara, hukuman dari Tuhan. Tapi saya minta ampun sama Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita belajar memberikan terbaik buat Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjian ini, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau senap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jatuh keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Lah ini sudah aturan bangsa Israel seperti itu. Kalau sudah menghina Tuhan, aturannya dilempari batu, dihukum hukum tabur tuai. Ya, ini hukum aturan yang manusia tetapkan ya, seperti ini, saudara. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, dari sana belajar kita mempersembahkan terbaik ya buat Tuhan Yesus, sebagai bukti kita cinta Tuhan ya. Atas keterangan 2 atau 3 orang bersaksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, jangan dihukum mati. Jadi harus ada kesaksian, saudara. Ada saksi ya, itu perbuatan pidana, saudara. Ini saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hapuskan jahat. Oleh sebab itu, mari kita memiliki hati yang baik. Jangan punya hati jahat. Takut kita kepada Tuhan. Karena nyawa manusia dalam Ayub 12 ayat 10 ada di dalam tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dalam Amsal Sulaiman 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus berikutnya, apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwa di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap tempat yang akan dipilih Tuhan Allah ini. Bunuh-membunuh tidak boleh. Aturan ini, bunuh diri tidak boleh, saudara. Bunuh diri berarti itu membunuh dirinya sih. Kata firman Tuhan, tidak boleh dilarang membunuh. Ya, berikutnya, haruslah engkau pergi kepada imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahu kepadamu keputusan hakim, dan kau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala tunjukkan mereka kepada mereka. Lakukan firman Tuhan dengan setia.
ya. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan ke mereka kepadamu. Jadi melalui firman Tuhan, jangan menyimpang firman Tuhan ke kanan atau ke kiri, menambahi, melebihi, mengurangi, tidak boleh. Jadi lurus hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mengenal itu dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Jadi tidak boleh berani sombong, saya. Nanti urusannya dengan Tuhan, hukumannya mati, saya. Kalau dalam hukuman mati, kata firman Tuhan dalam Lukas 12, Tuhan itu berkuasa membunuh tubuh, juga berkuasa memasukkan dalam neraka. Maka takut kita kepada Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Jadi semua ditetapkan oleh Tuhan aturannya dari dalam, karena itu yang sudah dipilih sama Tuhan. Tidak boleh orang asing. Artinya kalau kita sesuatu pun harus yang seiman, ya, tidak boleh sembarang. Karena ini menyangkut soal perintah Tuhan, menyangkut soal pelayanan yang Tuhan tetapkan. Tidak boleh sembarangan. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa itu ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ya, ini sudah jelas. Orang selingkuh, ya, poligami sudah dilarang di firman Tuhan di perjanjian lama. Ini katakan, janganlah ia mempunyai banyak istri. Tidak boleh, saudara. Ya, mari kita mau hidup kudus. Semua ikuti atau firman Tuhan supaya selamat kita. Apabila ia duduk di atas tata kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Terus sebentar, saudara, saya baca lagi. Itulah sebab yang harus ada di sampingnya, dan harus ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Nih, saudara, seumur hidup kita harus takut kepada Tuhan, lakukan dengan setia dan taat, supaya, ayat 20 yang terakhir, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin. Agar lama memerintah artinya Tuhan berikan panjang umur dan berkat bagi orang yang setia taat kepada firman Tuhan. Sudah jelas. Maka kita berterima kasih kalau baca firman Allah, kita ngerti aturan-aturan yang sudah tetapkan Tuhan. Jangan dilanggar, saudara. Kalau dilanggar itu dosa. Dalam surat 1 Yohanes 4, pelanggaran terhadap firman Tuhan itu dosa. Maka belajar kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita dari saat ini belajar taat. Apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman Tuhan, kita ikuti, supaya hidup kita selamat, mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelum beraktivitas, biar pagi di setiap kita, mari kita mau berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi belajar kita mau selalu taat. Hormati Tuhan. Jangan berani sama Tuhan. Hormat sama Tuhan, karena nyawa ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu, diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam nama Yesus, semua diberkati sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Kita jaga hati kita, terus selalu hati diisi dengan firman Tuhan, supaya hati kita bersih, diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.